Heru Budi membongkar aib kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Budi yang mendapatkan amanah untuk menjadi PJ di DKI Jakarta, kami percaya pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik, dan kami percaya bahwa Bapak Presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang lengkap demi kebaikan dari masyarakat Jakarta. Yang paling penting menurut saya adalah kalau kita lihat dari proses politik yang ada sekarang, itu kan politik kepentingan itu kan, kalau boleh meminjam editorialnya Tempo, itu sekarang berada pada kondisi yang sangat brutal gitu ya, brutalitas politik kepentingan itu yang disebut oleh kawan-kawan redaksi Tempo. Ini kemudian memunculkan satu tanda tanya, apakah kandidat-kandidat ini atau proses kawin-mawin ini memikirkan apa yang dipikirkan publik, yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur, dilaksanakannya agenda-agenda tertentu yang bisa mencapai masyarakat adil dan makmur tercapai dan sebagainya gitu. Itu pertanyaan besar. Setelah 5 tahun lamanya memimpin ibu kota, apakah ada perubahan signifikan di sana? Mengapa jelang masa akhir jabatan lebih riuh isu Anies sebagai capres? Apa sih yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Jakarta? Adakah perubahan signifikan di Jakarta, terutama ketika dipimpin Anies? Beberapa hari terakhir jelang lengser, justru banjir melanda beberapa wilayah Jakarta, seakan-akan ikut mengantar kepergian Anies dari rumah dinasnya. Pak Heru Budi ini juga bukan sembarangan orang. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara di era Gubernur Jokowi tahun 2014-2015. Menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di era Gubernur Ahok periode 2014 hingga 2017. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 20 Juli 2017 silam. Dan sekarang beliau dilantik sebagai PJ Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Tanpa disadari apa yang dilakukan oleh beliau saat ini, secara tidak langsung akan membongkar aib kepemimpinan Anies di Jakarta selama ini. Sebut saja pembukaan kembali posko pengaduan di Balai Kota. Ini jelas menampar keras wajah Anies Baswedan dan para penjilatnya. Saat kampanye Anies keluar-keluar maju kotanya, bahagia warganya. Tapi faktanya Balai Kota ditutup bagi rakyat dan dibuka kembali setelah Anies lengser. Jadi selama 5 tahun kepemimpinan Anies, warga Jakarta bukan bahagia malah stres menderita. Heru juga tidak akan membentuk tim TGUPP seperti masa Anies dan lebih memilih untuk memperkuat dinas yang ada. Makin jelas bukan aib Anies semakin banyak terbongkar? Secara tidak langsung, Heru menampar wajah Anies lagi yang begitu banyak menghabiskan uang rakyat untuk membayar gaji tim TGUPP yang tidak jelas hasil kerjanya. Tapi gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Untuk mengatasi masalah banjir, Heru kembali koordinasi dengan Menteri PUPR di bawah Presiden Jokowi untuk melakukan normalisasi sungai yang mandek di masa kepemimpinan Anies. Selama 5 tahun, rakyat Jakarta dibodohi dengan istilah air dimasukkan ke dalam tanah, tempat parkir air dan istilah konyol lainnya oleh Anies, di mana tidak banjir. Lumpur di sungai malas dikeruk jadi air akan meluap jika hujan lebat dan Anies hidup dengan istilah naturalisasi. Rakyat butuh kerja nyata, bukan permainan kata-kata. Setelah Heru menggantikan Anies, beliau malah mendekatkan diri dengan NU, yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia untuk menjajaki peluang kerjasama dengan Pemprov Jakarta saat ini. Sungguh beda kualitas dengan Anies. Setelah lengser, malah merapat kepemimpinan ormas terlarang FPI demi nafsu politik di tahun 2024 nanti. Yang lebih lucunya lagi, pendukung Anies yang pernah diciduk karena sebar hoax malah bangga dapat komando dukungan dari Rizik. Komando dukungan dari mantan napi yang pernah 3 kali dibui dan pernah meminta Firza foto vulgar. Rakyat yang menjunjung tinggi Pancasila dan nasionalisme juga semakin bingung mau dukung Anies 100%. Anies didukung oleh Rizik yang pernah hina Pancasila, tapi didukung oleh Ormas Pemuda Pancasila. Apakah jiwa kalian tidak berontak? Apakah hati nurani kecil kalian bisa bersatu dengan kumpulan simpatisan ormas terlarang penghina Pancasila yang sekarang mendukung Anies? Makin jelas bukan? Jika kebijakan Heru yang mendekati NU membuka mata rakyat siapa sebenarnya Anies ini. Tidak perlu disembunyikan karena itu memang fakta. Logika sajalah,
Apa mungkin Rizik, ex-pimpinan Ormas terlarang, mau dukung Ganjar pada Pilpres 2024 nanti? Benar memang kata politisi Nasdem yaitu bahwa Anies itu antitesa Jokowi, yang artinya Anies itu berbanding terbalik dengan Jokowi. Meskipun politisi senior Nasdem itu sudah dipecat, itu hanya cari selamat saja agar suara partai mereka tidak makin hancur di masyarakat. Dan sekarang apa yang dilakukan Heru Budi memang berbanding terbalik dari apa yang dilakukan Anies selama 5 tahun kepemimpinannya. Heru Budi itu orangnya Jokowi, antitesa dari Anies, sehingga beliau mudah melaksanakan perintah Presiden Jokowi untuk mengatasi banjir dan macet yang merupakan warisan Anies selama ini. Pemilihan Heru oleh Presiden Jokowi juga sebagai tamparan keras bagi elit Nasdem yang mengatakan bahwa Anies akan melanjutkan program Jokowi jika terpilih sebagai presiden. Di Jakarta saja, Anies tidak mengikuti perintah Presiden Jokowi, tapi malah dikatakan mau melanjutkan program Jokowi. Apa mungkin tokoh oposisi seperti Anies mau melanjutkan program Jokowi? Inilah sebagian kecil aib kepemimpinan Anies yang terbongkar setelah dia lengser dan digantikan oleh Heru Budi yang merupakan antitesa dari Anies Baswedan. Pergantian kepemimpinan DKI Jakarta saat ini menjadi suasana baru dan pelaksanaan kebijakan kini menurut dengan pemimpin baru Heru Budi Hartono. PJ Gubernur DKI Jakarta saat ini memegang jabatan tertinggi dan mempunyai hak penuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai gubernur, termasuk mengambil langkah kebijakan. Dan sekarang beliau dilantik sebagai PJ Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Tanpa disadari, apa yang dilakukan oleh beliau saat ini secara tidak langsung akan membongkar aib kepemimpinan Anies di Jakarta selama ini. Sebut saja pembukaan kembali posko pengaduan di Balai Kota. Ini jelas menampar keras wajah Anies Baswedan dan para penjilatnya. Saat kampanye, Anies keluar-keluar maju kotanya, bahagia warganya. Tapi faktanya Balai Kota ditutup bagi rakyat dan dibuka kembali setelah Anies lengser. Jadi selama 5 tahun kepemimpinan Anies, warga Jakarta bukan bahagia, malah stres, menderita. Heru juga tidak akan membentuk tim TGUPP seperti masa Anies dan lebih memilih untuk memperkuat dinas yang ada. Makin jelas bukan, aib Anies semakin banyak terbongkar. Secara tidak langsung, Heru menampar wajah Anies lagi yang begitu banyak menghabiskan uang rakyat untuk membayar gaji tim TGUPP yang tidak jelas hasil kerjanya. Tapi gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri.